tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihanin bi haqqi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin sholihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Irapan katon guys. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haja'ah wal yaqadhah. Al-haja'ah itu lalai, wal yaqadhah dan sadar. Lil umami bagi setiap bangsa, kama lil afrodi sebagaimana setiap individu. Haja'atun ada kondisi lalai, wa yaqadhatun dan ada kondisi sadar. Fatarotan pada suatu saat taghlibu mengalahkan alaiha pada al-haja'ah wa alaiha pada umat apal ula kelalaian, fatuhmiluha maka merendahkan apa ula pada umat, watoron dan pada waktu yang lain tahijuha menggoncang kepada umat apa al-ukhra yang lainnya, maksudnya kesadaran menggoncang umat. Fa tunabbihuha maka menyadarkan apa ukhroha pada umat. Waqad kana dan sungguh ada apa hadzanil amilani dua faktor ini, walam yazala dan tidak pernah dan selalu dan tidak pernah berhenti, ya tidak pernah hilang, fi tanazu'in dalam pertentangan, wa khisomin dan permusuhan, walam yakun dan tidak ada, sama tidak pernah ada, walayakunu dan tidak akan ada, bainahuma antara keduanya apa sakinatun penenang atau ketenangan, wasalamun dan perdamaian. Zalika hal itu bermula hal itu li'annahuma karena keduanya itu diddani bermusuhan, wad diddani dan bermula yang bermusuhan itulah yajtami'ani tidak akan pernah akur. Masyarakat maupun individu pasti mengalami al-haja'ah wal yaqadhah, sadar atau lalai dan sadar. Pada satu ketika kelalaian mengalahkan kesadaran sehingga umat atau individu mengalami keterjatuhan, kehinaan dan sebagainya. Pada kesempatan lain kesadaran mengalahkan kelalaian sehingga umat atau individu menjadi sadar. Dan kedua faktor ini tidak akan pernah akur. Kalau lalai yang menang maka kesadaran hilang, kalau kesadaran yang menang maka kelalaian akan hilang. Keduanya tidak akan pernah akur karena keduanya adalah musuh, dan musuh tidak akan pernah bisa seirama. Mungkin duduk bersama tapi tidak akan pernah seirama. Wa inna li hadhil ghalabati dan sesungguhnya bagi saling mengalahkan ini asbaban ada sebab, wa ilalan dan sebab atau elat penyebab. Rubbama ikhtalafat terkadang berbeda fi dzahiri di dalam zahirnya, walakinnaha tetapi bermula asbab itu muttafiqatun sama min haitsul haqiqatu dari segi hakikatnya. Banyak penyebabnya. Kesadaran atau kelalaian ini penyebabnya banyak. Tampilannya seakan-akan beda-beda, tapi intinya sama. Innaha karena sesungguhnya asbab itu tuntaju melahirkan natijatan pada hasil akhir wahidatan yang satu. Karena apapun penyebabnya ya hasilnya itu juga. Hiya bermula natijah itu tanbihul ummati sadarnya umat, atau ikhmaluha atau hinanya umat. Apapun penyebabnya
kalau yang menguat adalah kesadaran, maka umat akan bangkit. Kalau yang menguat adalah kelalaian, maka umat akan jatuh. Wayah talifu, dan berbeda apa at-tanabbuhu, kesadaran, awil khumulu atau keterjatuhan, kuwatan, berbeda kuwatan dalam kekuatannya, wada'fan, dan dalam kelemahannya, bihtilafi asbabiha, dengan perbedaan penyebabnya, al-mu'athirati, yang berdampak, fi nufusil umami, pada jiwa segenap masyarakat atau bangsa, allati intasyarat, yang tersiar atau yang menyebar, fiha, di dalam umat, apa tilkal ilalu, penyebab tersebut atau elat tersebut, awil asbabu, atau penyebab tersebut. Kuat atau tidaknya dampak yang mengenai itu tergantung kuat atau tidaknya penyebabnya. Ammal asbabul lati taj'alul ummata khamilatan. Ammal asbabu, bermula sebab, allati taj'alu, yang menjadikan apa sebab, al ummata, pada umat, khamilatan, yang rendah, mutaqahhiratan, yang ditekan, sakitotan, yang jatuh, fahiyya, maka bermula sebab itu kafiratun. Sebab yang bisa membuat umat menjadi hina, nista, rendah, selalu ditekan oleh kepentingan lain, oleh orang-orang tertentu, jatuh dan sebagainya, itu banyak. Minha, diantaranya, jumudu kathirin, jumudnya sebagian banyak, min ulama il adyani, dari ulama agama. Ulama di sini maksudnya orang yang dianggap ulama, tokoh-tokoh agama lah, kita pakai istilah tokoh saja. Wa wuqufuhum, dan berhentinya atau berdirinya tokoh agama, saddan, sebagai penutup, mani'an, yang mencegah, amama tayyaril ummati, di depan gelombang umat, al mundafi'ati, yang menuju ila taqaddumi, pada kemajuan. Penyebab lalainya bangsa, penyebab kemunduran bangsa pertama adalah ada individu tokoh agama. Tokoh di sini termasuk yang merasa tokoh padahal bukan tokoh, atau yang ditokohkan padahal bukan tokoh, yang berpikir jumud. Dia selalu menentang upaya majunya masyarakatnya. Ketika masyarakat mau melakukan hal-hal yang bermanfaat, ditentang. Litakuna, supaya ada siapa umat, min kibriyatil umami, dari pembesar-pembesar umat, al-hayati, yang hidup. Ketika ada generasi muda yang pengen maju, yang ingin menjadi orang hebat, berpotensi berkembang, punya potensi untuk meningkatkan kualitas, dihadang oleh jumudu kathirin min ulama'il adyan. Mohon maaf, seringkali kalau ada generasi muda melakukan gerakan-gerakan perubahan di daerah, kemudian generasi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agamanya malah menentang, bahkan menjadi tembok penghalang. Ini yang menyebabkan kemunduran umat. Maka seandainya kita nanti kelak menjadi tua, jadilah generasi tua yang pertama, atau yang selalu memberi kesempatan kepada generasi muda untuk melakukan kemajuan. Kita mengawasi, mendukung, dan mengingatkan kalau mereka salah jalan. Jangan menjadi penghalang kemajuan. Wa minhum, dan sebagian dari umat, man, orang, wa minhum, dan sebagian dari ulamaul adyan, man, orang, yattakhizuna, yang mengambil siapa man, ad-dina, pada agama, wasilatan, sebagai wasilah, sebagai perantara, lima aribihim, bagi kepentingan-kepentingan mereka. Ada juga sekelompok ulama yang kemudian, sekelompok tokoh, maaf, yang dianggap ulama padahal bukan, karena ulama tidak mungkin begitu ya, kecuali ulama su'lah. Ada sekelompok tokoh agama menjadikan agama itu sebagai wasilah, sebagai jalan menuju target-target pribadinya. Seperti yang paling gampang biasanya ya target politik ya. Dalil-dalil agama digunakan untuk kepentingan politik. Memilih wanita, ketika calon yang diusungnya
berhadapan dengan lawan yang dari kaum wanita, segera menggunakan dalil haram dipimpin wanita. Ketika dia mengusung wanita, dalil itu segera hilang. Itu kan banyak yang seperti itu ya. Menjadikan agama untuk tujuan politik, untuk tujuan ekonomi, untuk tujuan yang tidak sesuai dengan aturan agama. Inilah penyebab kemunduran umat. Wasyarokan, dan dijadikan sebagai buruan atau hewan buruan ya, target yasdoduna yang berburu siapa ulama bihi dengan syarok, sebagai alat buruan, wasyarokan, dan sebagai alat buruan yasdoduna yang berburu siapa ulama ul adyan bihi dengan syarok, uqulal ammati, pada akal-akalnya masyarakat umum. Dia jadikan agama sebagai alat untuk mengendalikan orang bodoh demi memenuhi kepentingan politiknya. Banyak terjadi di daerahnya Syekh Mustafa Al-Khalayin, kayaknya Indonesia juga ada. Dia jadikan agama hanya untuk menggiring umat agar menjadi pengikut dianya, bukan menjadi pengikut agama tapi mengikuti dirinya. Contohnya, kalau ada umat ngajinya ke kiai lain, dia marah. Dia nyuruh orang ngaji, tapi ketika orangnya ngaji tapi ngajinya sama ustadz yang lain, dia marah. Kenapa nggak ngaji ke saya? Itu kan berarti mengajak umat untuk mengikuti ulama, bukan mengikuti agama, mengikuti individu maksudnya. Liyarji'uhum an nusratil muslihin, liyarji'uhum, supaya mengembalikan siapa ulamaul adyan pada umat, pada ammah masyarakat, an nusratil muslihina, dari menolong orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi. Ada sebagian ulama malah kemudian menghalangi umat agar tidak mengikuti mereka-mereka yang sedang melakukan perbaikan di berbagai sisi. Dihalangi dengan berbagai macam ya dalil-dalil tadi itu. Wa mutabi'ati ulama il-kauni, dan melarang mengikuti ulama ahli sains. Gak usah, ulama itu yang ahli agama saja, kalau sains itu bukan ulama dan sebagainya. Melakukan dikotomi. Wal istima'i, dan ahli sosial, gak usah ngikutin mereka, pokoknya ikut saya saja, intinya begitu. Fayukafiruna, kemudian mereka mengkafirkan. Wayufasiquna, dan memfasik-fasikkan. Kalau nggak ikut saya itu namanya kafir, dia itu orang fasik. Wayuhalliluna, dia menghalalkan apa yang dia inginkan. Wayuharrimu, dan mengharamkan. Yang ini halal, yang itu haram, dengan mudahnya. Yang kemudian fatwanya tiba-tiba berbalik ketika kepentingan politiknya juga berbalik. Ketika target penghasilan finansialnya juga mengharuskan dia merubah fatwanya. Warubbama dima al-abrari yubihun, warubbama dima al-abrari, dan terkadang darah-darah orang-orang hebat, orang-orang mulia, yubihuna, mereka halalkan. Kafir, musyrik, liberal, halal darahnya, ahli bid'ah. Banyak kan? Wa ma dzalika, dan tidak ada hal itu illa natijatun, kecuali dampak atau buah, min nataiji jahlihim, dari buah kebodohan mereka. Mereka tidak paham apa itu agama, tapi ditokohkan. Sialnya lagi, ada yang mengakui ketokohannya, sehingga ketika dia berfatwa seenaknya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang dia tidak suka, kemudian menghalalkan darah orang yang membencinya, mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan, membid'ah-bid'ahkan, seakan-akan Allah menitipkan kunci surga hanya pada dia, pemegang kunci surga. Lebih galak daripada ayat-ayat Al-Qur'annya sendiri kan.
Kenapa? Karena mereka bodoh, ilmunya terbatas, tapi keburu menjadi ahli fatwa. Sialnya, fatwanya dianggap benar oleh pengikutnya. Ini masalahnya. Makanya kalau kita ingat yang bahasan kemarin itu, orang bodoh pakaian ulama itu kejahatan. Tapi yang lebih jahat lagi adalah mengakui dia sebagai ulama. Sudahlah, kita nggak usah sebut ulama lagi yang model begitu. Au hururihim, atau tertipunya mereka tertipu dengan pemahaman dangkalnya, pemahaman kelirunya. Au dha'fi akhlaqihim, atau bukti lemahnya akhlaknya, membawa agama tanpa akhlak kan, sehingga begitu laukanu, seandainya ada siapa mereka itu ya'lamun, kalau mereka sadar ini penyebabnya. Wa minha, dan sebagian dari penyebab itu istibdadur ru'asa, penyebab kemunduran bangsa, kelalaian bangsa adalah istibdadur ru'asa, otoriternya pemimpin, dari mulai RT RW, kepala desa dan seterusnya. Pokoknya kalau ngeritik saya, nggak saya kasih surat pengantar membuat KTP. Kalau berani mengkritisi, nanti surat keterangan ininya tidak dibuatkan. Itu zaman dulu pernah itu. Zaman dulu pernah, nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak. Wa arbabin nufudhi, dan pemilik keputusan, orang-orang yang pemegang kebijakan bersikap otoriter. Ini yang akan membuat negara menjadi mundur. Wa dzulmul hukami, dan zalimnya para hakim. Wastihaduhum, dan mendatanginya hakim man pada orang, menekannya, istihad al-qahru wal idza, wadtihaduhum, dan menekannya para penguasa man pada orang, yuridu, yang menghendaki siapa man, an yanhaddo, untuk bangkit, bil ummati, dengan umat, min darokatis safalati, dari tangga kerendahan, wahawal jahli, dan nafsu kebodohan. Ketika ada orang yang mengajak umat untuk sadar, masyarakat untuk menyadari hak-haknya, memahami bagaimana posisinya, orang ini langsung ditekan, yaitu tadi KTP-nya tidak dijadikan kalau dulu kan. Kemudian susah banget cari tanda tangan kalau mau ngelamar kerja dan sebagainya. Saya mengalami akhir-akhir masa seperti itu di masa Orde Baru. Belum begitu tua sebenarnya, tapi mengalami. Satu kali pemilu di masa Orde Baru saya ngalami. Pemilu terakhirnya Orde Baru ya. Wa akhada, dan mengambil wa akhadi bil khumuli, dan parit-parit kehinaan. Ada orang yang ingin menyadarkan umat, menyadarkan bangsanya, rakyatnya, agar jangan terpuruk dalam kehinaan, jangan terkungkung dalam kebodohan. Orang ini malah ditekan. Kalau mereka tahu bahwa mereka punya hak, nanti mereka demo. Kamu jangan macam-macam. Ila mustawal fadilati, menuju kedudukan yang mulia, wal ilmi, dan ilmu, wat tanabbuhi, dan kesadaran. Ini penyebab kemunduran bangsa adalah penguasa yang otoriter, pemilik kebijakan yang semaunya sendiri, hakim-hakim yang zalim. Di antara penyebab kedua, wahunaka, dan di sana asbabun akharu, ada penyebab lain, la yasa'u, yang tidak muat, apa al-maqamu, tempat ini, zikruha, untuk menyebutkannya. Ada banyak penyebab lain yang tidak mungkin dimuat di sini. Wahia, di antaranya, ma'ama taqaddama, wahia, bermula sebab itu, ma'ama taqaddama, beserta sebab yang sudah disebutkan tadi, tuhmilu, merendahkan al-ummata, pada bangsa, pada masyarakat, watasukuha, dan menggiring pada masyarakat, ila majaziril hawani, pada tempat penyembelihan kehinaan. Masyarakat seperti dijagal, digiring pada tempat penjagalan agar terpuruk dan terhina di sana. Wat ta'akhuri, dan kemunduran.
Wahia bermula itu semua itu halatul ummati, keadaan bangsa umat, fi hajaatiha dalam kelalaiannya umat. Wahadihi dan bermula ini, hiya ya hadhihi itu al asbabu sebab, allati taj'aluha yang menjadikan apa sebab pada umat, qayyida sultaniha pada rantainya penguasanya umat. Artinya penyebab-penyebab itulah yang menjadikan umat terkukung pada tiraninya penguasa. Ini kayaknya zaman Orde Baru. Wa amma halatuha fi yaqadhatiha, adapun kondisi umat fi yaqadhatiha dalam sadarnya umat, fahiya maka bermula haluha ala khairi ma taqaddama, berbalik dari apa yang sudah dijelaskan pertama. Li'annaha karena setuhune umat itu takunu ada idzaka ketika sadar, itu ummatan umat rafi atas sya'ni yang tinggi kedudukannya. Ketika umat sadar, masyarakat sadar, maka mereka kedudukannya akan terhormat. Samiyatal maqami yang tinggi kedudukannya pada sama, azizatal janibi yang mulia sisi-sisinya, semua aspeknya menjadi mulia, keberadaannya terhormat ketika masyarakat umat bangsa sadar. Mani atal hima melindungi perbatasan, melindungi batas-batas negara ya. Jumhuriyatas sauti memiliki suara yang kompak, atau jumhuriyah itu bisa juga diartikan demokrasi. Jumhuriyatas sauti memiliki suara yang kompak, mumaddatas sultati yang panjang kekuasaannya. Mumtaddatas sultati yang memandang luas kekuasaannya, atau memanjang juga bisa. Wala takunu dan tidak mungkin siapa umat ala hadhil halati pada kondisi ini, illa idza taqayyada kecuali ketika dikuatkan, illa idza taqadda kecuali ketika dikuatkan, illa idza taqaddamatha kecuali ketika mendahului pada umat apa asbabun sebab tu siluha yang menyampaikan umat pada kondisi ini, ilal yang menyampaikan pada umat ilal ghayati pada tujuan, allati dzakarnaha yang kami sebutkan. Ketika umat sadar, maka bangsa ini akan memiliki nama baik yang tinggi kedudukannya, semua sisi-sisinya mulia, maksudnya seluruh komponen bangsanya dihargai oleh bangsa lain. Kemudian bangsa ini pun memiliki kekuatan di wilayah-wilayah perbatasannya, tidak dicaplok begitu saja kan. Suaranya menggelegar, namanya terdengar di berbagai negara lain, memiliki pengaruh yang kuat di negara lain, sehingga negara lain tidak berani bermain-main dengan negara kita ketika negara kita kuat, sadar. Dan hal ini tidak mungkin dicapai kecuali melalui sebab-sebab dulu. Wa inna hadhil asbaba kathiratun aidon. Wa inna hadhil asbaba dan sesungguhnya penyebab ini kathiratun itu banyak, aidon juga. Penyebabnya banyak. Sama penyebab kebangkitan banyak, penyebab kelalaian banyak, penyebab kebangkitan juga banyak. Minha diantaranya nubuhu afrodin, bangkitnya individu fil ummati di dalam umat, yu'limuhum yang menyakitkan mereka, apa baqa'u ummatihim keberadaan umatnya, tetapnya umatnya mereka, fil jahli di dalam kebodohan, wal khumuli dan kerendahan, wasukuti dan kejatuhan. Salah satu penyebabnya ada individu-individu yang sakit ketika bangsanya jatuh, ketika bangsanya bodoh, ketika bangsanya rendah. Mereka sakit, tidak terima. Fayabuthuna maka dia menyebarkan fil ummati kepada umat ruhal himmati, ruh
kesemangatan, wan nufrati dan keberanian untuk lari, mimma dari sesuatu ya duru yang membahayakan apama biha pada umat. Dia tidak terima ketika rakyatnya direndahkan, dianiaya, disiksa, dihianati, dizolimi. Dia sakit, bangsanya dibegitukan. Akhirnya dia bangkit, kemudian menebarkan semangat kebangkitan kepada bangsanya, semangat untuk berani lari dari keadaan yang membahayakannya. Wa yuqiduna, dan menghidupkan atau membakar siapa man fiha pada umat narol azimati, pada api, mengobarkan narol azimati pada api semangat, wal isti'dadi dan api bersiap-siap, lima aliyal umuri untuk melakukan perkara-perkara yang tinggi. Dia selalu mengobarkan semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melawan segala macam keterpurukan, kebodohan yang menghinggapi umat. Hatta idza tahayya'a, ketika mereka siap-siap, lahum bagi umat, sesuatu yuriduna yang menghendaki siapa umat, hamalu maka menanggung siapa afrod al-hukumata pada hamalu maka membawa siapa afrodul ummah al-hukumata pada pemerintahan, warijalal istibdadi dan orang-orang yang otoriter, bil amri dengan perkara, dengan masalahnya, minal uzamai dari para pembesar, waru'asai dan para penguasa, wa arbabin nufudhi dan para pelaku kebijakan, ala taghyiril halati untuk melakukan perubahan keadaan al-ijtimaiyati yang bangsa persatuan, al-fasidati yang rusak. Nah, orang ini dia setelah umatnya sadar, dia akan pertama menyadarkan umatnya dulu, mau belajar, mau memperbaiki diri, meningkatkan kualitas dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia sadarkan pemerintahnya, orang-orang yang otoriternya, para penguasanya, para pemilik kebijakannya, untuk merubah keadaan dari yang tadinya tidak peduli terhadap masyarakat menjadi peduli, yang tadinya tertutup menjadi terbuka, yang tadinya otoriter menjadi demokratis dan sebagainya. Wabidzalika, dan dengan semua itu, tuzalu akan hilang apa al barozuhu, sekat-sekat allati tahulu yang menghalangi, duna tarokil ummati pada dasar kebangkitan umat. Nah, dengan menyadarkan umatnya dulu, kemudian menyadarkan penguasanya, maka sekat-sekat yang menjadi penghalang kebangkitan umat akan hilang. Wa mata tamma, dan ketika sempurna, lahum bagi umat apa zalika hal itu semua, adroku maka menemukan siapa afrod, annahum sesungguhnya afrod itu qad ijtazu telah melewati, fi sabilil islahi pada jalan perbaikan atau jalan reformasi, akobatan pada rintangan-rintangan, lesat yang tidak ada apa akobah bisyai'in dengan sesuatu, bin nisbati dengan dibandingkan, ilama pada sesuatu, saya tariduhum yang bakal menghalang-halangi apa ma pada afrod minal akobati dari beberapa rintangan. Ketika hal itu sudah tercapai, maka para individu tadi yang memiliki semangat kebangkitan, yang kemudian menyadarkan masyarakat, lalu menyadarkan penguasa, dia seakan-akan dia sadar bahwa dia sudah mampu melewati rintangan-rintangan yang seberat apapun rintangan itu tidak seberapa ketika dibandingkan dengan apa yang tadinya terjadi pada bangsanya. Li'anna izalata zulmi, karena menghilangkan kezaliman, wal istibdadi dan otoriter, wa takhyiru nizamil ijtima'i dan melakukan reformasi atau amandemen pada undang-undang kemasyarakatan, merubah sistem kemasyarakatan, ikula yakfiyani tidak mungkin cukup apa keduanya, liraf'il ummati pada untuk mengangkat martabat
atau mengangkat umat. In baqiyat, seandainya tetap siapa umat itu jahilatan, bodoh, khamilatan, yang rendah. Kenapa yang tadi dibahas itu pertama umatnya dulu yang dibenahi? Tidak, karena mereformasi undang-undang, mengganti penguasa, mengganti sistem itu tidak akan ada artinya ketika penduduknya, masyarakatnya, taraf pemahamannya ya segitu-gitu juga. Karakternya masih model wani piro. Percuma undang-undang sehebat apapun kalau kitanya wani piro, ya yang akan jadi ya yang ngupai piro. Jadi yang pertama harus dibenahi adalah kitanya dulu, penduduknya dulu, masyarakatnya dulu. Kitanya menanamkan jiwa bukan dari partai mana dia, tapi orang model apa dia yang akan memperkaya diri atau memang memperjuangkan kita. Kalau memang memperjuangkan kita, kita pilih apapun partainya. Kita mulai melihat bukan melihat partai, bukan melihat apa, tapi melihat calon kalau dalam hal pemilihan ini dan itu ya. Ya, kalau kitanya masih wani piro ya jangan harap undang-undang dibikin sebagus apapun. Mohon maaf, Al-Quran itu kurang apa? Indah, bagus, dan adilnya undang-undangnya. Kalau kitanya yang muslimnya masih begini, tetap saja tidak membawa perubahan kebaikan bagi penduduknya. Padahal konsep kalau tidak salah menurut Imam Ibnu Arabi atau siapa itu, bahwa di setiap satu daerah Allah menciptakan keseimbangan antara si miskin dan si kaya. Artinya apa? Tanpa harus ada bantuan BLT pun, seandainya si kaya mengeluarkan zakatnya dengan tepat, diberikan kepada mustahiknya yang tepat, tidak akan ada yang mengalami kelaparan. Kalau sampai ada yang mengalami kekurangan, berarti ada yang masalah dengan pengeluaran zakatnya. Dan tunggu saja dampaknya. Fa inna jahlal ummati, sesungguhnya bodohnya masyarakat, tidak fahamnya masyarakat itu asyaddu wat'an. Yang kemana? Itu asyaddu wat'an, lebih berpengaruh buruk min zulmil hukumati, dari zalimnya penguasa. Jadi kalau kitanya tidak tahu hak kita, kewajiban kita, bagaimana ini dan itu, ini jauh lebih berbahaya daripada pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim itu bahaya, tapi lebih bahaya lagi kalau yang dipimpinnya nggak ngerti apa-apa. Nggak dizalimi saja sudah nggak ngerti apa-apa kan. Wa inna humulaha, sesungguhnya kerendahan umat itu aqobatun, halangan, kaudatun, yang kokoh, fi sabili ja'liha, di dalam jalan menjadikan umat ummatan hayatan, sebagai umat yang hidup, yusyaru, yang diisyaratkan atau digambarkan, ilaiha, kepada umat, bil banani, dengan acungan-acungan jari. Maksudnya kalau bangsanya humul, rendah, malas belajar, nggak mau membaca, tidak mau meningkatkan kualitas individu, maka negara kita tidak akan menjadi negara yang disebut-sebut dengan tadi itu tuh, lihat Indonesia apa dan sebagainya. Wa hadhil aqobah, dan bermula inilah halangan isu itu asyaddu i'tiradun, lebih menghalangi min aqobatil mustabiddina, dari halangan kelompok-kelompok otoriter. Mohon maaf, banyak negara kerajaan yang pemerintahnya sangat otoriter tapi masyarakatnya maju. Kenapa? Karena mereka mau belajar, tidak bersedia tertinggalan. Kalau kitanya nggak belajar, percuma. Undang-undang sehebat apapun di atas, sia-sia. Warijalid dina, dan para tokoh agama al-jamidina, yang jumud-jumud semua. Wa mata adroka, dan ketika menemu siapa an-nabihuna, orang yang sadar, minal ummati, dari umat, zalika, pada keadaan itu, fakkaru, maka mereka berpikir, fil wasaili, di dalam beberapa cara, allati tuzilu, yang menghilangkan hijabal khumuli, pada penghalang kerendahan, wal jahli, dan kebodohan, anha, dari itu semua.
Wa ma hiya, dan tidaklah itu illa iqadhu nirani sarwati, kecuali dengan mengobarkan api revolusi al-adabiyati yang bangsa mental, kecuali mengorbankan revolusi mental, bukan menslogankan ya. Kalau slogan revolusi mental itu sudah ada, ini prakteknya mana? Kalau tidak ada revolusi mental, ya sudah, bangsa kita akan terus seperti ini. Allati talhimu, yang memakan revolusi mental, akhlaqoha, pada yang akan menelan akhlaqoha, pada akhlaknya umat, al-fasidata, yang rusak, wa adatiha, dan kebiasaan umat, ad-darrota, yang berbahaya. Yaitu tadi harus ada revolusi mental, mentalitas kita harus dibangun ulang, ditata ulang, agar watak-watak buruk dan sebagainya bisa termakan oleh revolusi mental itu. Wala dawa'a, dan tidak ada obat anja'u, yang lebih manfaat atau lebih manjur min fi hadhihi sarwah, di dalam revolusi mental ini, min intisyaril jaroidi, dari mencetak koran-koran al-hurrati, yang merdeka, as-sadiqati, yang jujur. Itu zaman dulu. Ya, cara mendidik umat ya dengan menyebarkan informasi-informasi yang jujur dan seadanya. Kita lawan berita-berita yang dibikin oleh kelompok-kelompok bayaran. Kita tunjukkan fakta yang semestinya. Wong nggak ada masalah, dianggapnya kita mau dijajah oleh Cina. Padahal nggak ada. Itu kan pembodohan umat. Kita lawan berita-berita semacam itu. Kalau dulu dengan koran, sekarang dengan Facebook lah, atau Twitter atau apa. Allati la tabi'u, yang tidak menjual asyarafa, pada kemuliaan, wal wijdana, dan nurani, bidurai himatin, dengan recehan, yakuluha, yang ia makan, yakuluha, yang memakan pada recehan, siapa? Ashabuha, pemilik koran, zulman, dengan zalim, wasuhtan, dan haram. Ya, kita harus melakukan perlawanan dengan tulisan-tulisan. Sekarang ini banyak sekali media-media yang sengaja melakukan framing-framing yang tidak jujur. Nah, tugas kita melakukan perlawanan di sana. Wa min dzalika, dan dari itu aidon intisyarul kutubin nafi'ati, mencetak kitab-kitab bermanfaat, buku-buku manfaat, baina tabaqatil ummati, di antara tabaqat itu undagan apa ya? Tingkatan-tingkatan umat. Ya, kalau untuk anak-anak SD ya cerita-cerita moral yang gampang dibaca, untuk SMP dan seterusnya. Warubbama kana, dan terkadang ana laha, bagi umat, fi ba'dil ahayin, warubbama kana, dan terkadang ada laha, bagi kitab, fi ba'dil ahayin, pada waktu tertentu, itu ta'thirun azimun, ada dampak yang besar, asyaddu, yang lebih besar, min ta'thiril jaridati, dari dampaknya tulisan di koran. Sekarang itu Facebook lah. Tulisan-tulisan kita ini harus mau menulis, belajar menulis, tulis, karena dampaknya jauh lebih baik. Fa'alal mufakkirina, maka untuk yang mau mikir, ayyukathiru, hendaknya memperbanyak, min nashril kutubin nafi'ati, untuk menyebarkan tulisan-tulisan bermanfaat. Ayo para orang-orang hebat yang ada di Facebook, tulisan bermanfaatnya diperbanyak, allati tuqizu, yang menyadarkan, syu'ural ummati, pada rasanya bangsa, pada semangatnya bangsa. Syu'ur itu rasa. Wa tunabbihuha, dan mengingatkan umat, min haja'atiha, dari lalainya umat. Ayo kita ingatkan sebisa-bisanya. Jangan malah ikut-ikutan menyebar hoax. Jangan malah ikut-ikutan menyebar berita yang justru memperkeruh keadaan. Wa ayyadidu, dan hendaknya menguatkan, as-sahaifa al-wataniyata, pada lembaran-lembaran yang mengajak pada nasionalisme, as-sadiqah, yang benar. Kita kuatkan tulisan-tulisan yang mengajak kita untuk tetap menjaga keutuhan bangsa ini. Wal majallatil mufidati, dan majalah yang berfaedah, an-nafi'ati, yang manfaat. Wadzalika, dan hal itu, bitarhibil ummati, dengan cara menggiring umat untuk suka fiha, pada majalah tersebut. Wasa'yi, dan berjalan, litakthiri sawadiman, untuk memperbanyak kelompok orang,
yabta'uha yang mau membelinya. Kalau bikin majalah ya sekalian diiklankan biar dibeli. Kita ini kan bikin tulisan tapi nggak disebar. Kalau sekarang di Facebook lah tulisan-tulisan yang kita lawan segala macam framing-framing yang hendak memporak-porandakan kesatuan bangsa ini. Fatanabbahu, maka sadarlah. Ra'akumullah, semoga Allah menjaga kalian. Ma'syarun nasiin, wahai sahabat-sahabat muda. Wala takunu, jangan ada kalian minal khamilina, termasuk orang rendah. Waqra'u, dan bacalah minas suhufi, dari tulisan-tulisan atau lembaran-lembaran. Asyaddaha watoniyatan, ingat, bacalah, pilihlah bacaan yang membuat kita makin mencintai tanah air. Jangan membaca tulisan yang malah membuat kita ikut terlibat dalam merusak tanah air. Wa minal kutubi, dan dari kitab, bacalah kitab-kitab, tulisan-tulisan, buku-buku, asmaha, yang paling bermutu. Sekarang ini baca sih baca, peningkatan kualitas bacanya meningkat, tapi yang dibaca yang tidak bermutu. Hari ini belum makan, sebentar lagi kita maghrib, itu kan yang kita baca. Maudu'an, paling bermutu judulnya, wa usluban, dan tata bahasanya. Takunu, maka ada kalian semua minas su'ada, termasuk orang-orang yang bahagia. Wa ma ba'dahu wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.